Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan Ibu berharap kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, seperti biasa, setiap hari Selasa kalian akan berjumpa dengan Ibu untuk mempelajari materi-materi tentang bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks prosedur. Sebelum itu, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali yang akan kita bahas yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, kemudian mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Setelah minggu kemarin, kita mempelajari tentang pengertian, karakteristik, ciri-ciri, kemudian struktur dari teks prosedur. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Ada 5 kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang ke-1, konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian. Contohnya, lalu, sesudah itu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata imperatif atau kalimat perintah. Apa itu kata imperatif? Kata imperatif atau kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Contohnya, diamkan, potonglah, matikan, siapkan. Ciri-ciri kalimat perintah sebagai berikut. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Contoh, tunggu selama 5 menit, atau siapkan syarat-syarat di bawah ini. Sedangkan, verba tingkah laku mengacu pada perbuatan fisik. Contohnya, potonglah menjadi 4 bagian, atau masukkan ke dalam amplop berwarna coklat. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu partisipan manusia. Apa yang dimaksud dengan partisipan manusia? Partisipan manusia itu artinya mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut atau dalam teks tersebut untuk membantu melakukan langkah-langkah yang disampaikan dalam teks. Partisipan manusia ini contohnya seperti pelamar pekerjaan ketika mereka mencari langkah-langkah melamar pekerjaan. Kemudian pembisnis baru ketika mereka membahas atau mencari tahu langkah-langkah tentang cara berbisnis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kelima, yaitu bilangan penanda. Apa yang dimaksud dengan bilangan penanda? Bilangan penanda itu adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang biasa ada dalam langkah-langkah teks prosedur. Contoh, pertama atau ke-1, kedua, ketiga. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas macam-macam teks prosedur. Ada 3, 1 teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini biasanya kalian pelajari saat SMP, yaitu teks prosedur yang berisi langkah-langkah sederhana. Contohnya, cara menyalakan televisi atau cara menyalakan kompor gas. Yang kedua yaitu teks prosedur protokol, yaitu teks yang setiap langkahnya bisa diubah, tapi hasil akhirnya harus sama. Ini contohnya tips dan trik, misal tips cara belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Artinya, sebuah teks yang berisi banyak langkah-langkah mengenai sesuatu hal. Inilah yang akan kita pelajari kali ini. Contoh teks prosedur kompleks yaitu cara mendaftarkan diri ke perguruan tinggi atau cara memperoleh beasiswa bidik misi, cara melamar pekerjaan menjadi TNI. Selanjutnya, langkah-langkah atau tahapan dalam menyusun teks prosedur. Ke-1, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Ini yang akan kita bahas itu apa? Misalnya tentang pekerjaan, maka kita harus fokus tentang pekerjaan. Kedua, mengumpulkan sumber informasi. Hal ini bisa kita lakukan dengan mencari informasi dari berbagai sumber, seperti buku, internet, atau bahkan mewawancarai orang-orang yang menjadi sumber informasi dari hal yang akan kita jadikan sebagai teks prosedur. Selanjutnya yang ketiga,
mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan dan kita baca, kemudian kita amati dan kita kembangkan informasi tersebut menjadi teks prosedur yang kita inginkan. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Setelah kita mengumpulkan bahan-bahan dan berbagai informasi tadi, selanjutnya kita menyusun ulang dan menulis teks prosedur, sehingga menjadi teks yang utuh. Baik anak-anak, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, boleh kita diskusikan di dalam aplikasi Edmodo. Sekian pembahasan dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Untuk tugas akan Ibu beritahukan lebih lengkap melalui aplikasi Edmodo. Baik anak-anak, selanjutnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.